Episode 27. Sama-sama terluka. Nathan belum menghentikan ciumannya, bahkan dia semakin memperdalam tautan itu. Nita bisa merasakan bahwa ciuman Nathan syarat akan rasa rindu yang menggebu, seakan berusaha menyalurkan semua rasa yang selama ini ia tahan di dalam hatinya. Nita hanya pasrah. Jujur, dia juga tidak bisa menolak ciuman dadakan dari mantan suaminya. Sungguh hati Nita pasti akan lemah bila harus berhadapan dengan Nathan. Debaran itu masih ada. Otaknya selalu berpikir untuk melupakan cintanya pada Nathan. Bahkan selama 5 tahun ini, Nita berusaha mati-matian untuk tidak ingin tahu tentang mantan suaminya itu. Meskipun berhasil, tapi nyatanya hatinya tetap tidak bisa dibohongi dengan pertemuannya kembali dengan pria itu. Nita masih mencintai Nathan. Ya, benar. Dan itu sangat menyesakkan. Bagaikan dirantai oleh belenggu cinta dari sang mantan, Nita tidak mau terjerat dengan mantan suaminya itu. Tetapi nyatanya, Nita masih lemah dan kalah dengan hatinya. Entah berapa lama mereka melakukan kegiatan itu, Nita melepaskan ciuman mereka terlebih dulu, langsung memalingkan wajahnya karena terasa panas. Bahkan Nathan juga bisa melihat wajah Nita yang putih bersih itu menjadi merah merona. Nathan memegang dagu Nita, mengarahkan kembali pada wajahnya, membuat Nita menatap wajah tampan Nathan yang semakin terlihat dewasa. Rahangnya ditumbuhi bulu tipis, membuat cowok itu semakin maco. "Ta, aku sayang sama kamu. Aku cinta sama kamu. Please, izinkan aku mengembalikan cintamu yang mungkin sudah hilang. Tapi aku tahu bekas itu masih ada. Aku tahu kalau kamu hanya berusaha menghilangkan cintamu padaku, karena aku bisa melihat tatapan matamu yang melemah saat ini. Jadi kumohon, jangan hilangkan rasa cinta itu, karena mencintai sendiri itu gak enak. Aku udah ngerasain semua itu, Ta." Nita merasakan debaran di dadanya yang tidak bisa berhenti. Nathan menatap wajah mantan istrinya itu dengan senyuman yang tulus. Kata-kata yang hampir membuat Nita meleleh. Sial, kenapa Nita bisa selemah ini dengan yang namanya cinta? Pria itu masih menangkup kedua pipi Nita, mengusap bibir merahnya yang terlihat sedikit bengkak akibat ulahnya. "Beri kesempatan kedua untukku membuktikan cintaku, agar tidak akan ada penyesalan suatu saat nanti." Nita melepaskan tangan Nathan dari pipinya. Kemudian dia berdiri dari pangkuan Nathan karena takut akan ada yang masuk ke dalam ruang rawat. "Sebaiknya kamu istirahat dulu dan hubungi keluargamu. Jangan berpikir macam-macam sekarang. Kalau kamu ingin kembali padaku, yakinkan mamamu untuk tidak menginginkan Sylvia menjadi menantunya. Itu yang penting sekarang. Jadi, kamu harus sembuh," ucap Nita tersenyum. Sungguh, dia tidak mau berlama-lama di tempat itu dengan Nathan. Terjebak dengan mantan suami yang masih dicintainya pasti akan membuatnya lemah. "Tentu saja aku akan mengatakan pada mama dan meyakinkannya kalau aku tidak mencintai Sylvia, karena hanya kamu, Nita Prameswari, yang aku cintai," jawab Nathan ikut tersenyum. Pria itu merasa sangat bahagia malam ini, sudah mendapatkan lampu hijau dari Nita. Sepertinya mantan istrinya itu tidak suka kalau dirinya dijodohkan dengan wanita lain, terlebih wanita itu adalah Sylvia, nama yang pernah membuat Nita pergi meninggalkannya. Nita keluar dari dalam ruangan itu dan langsung berlari ke arah belakang kamar rawat, meraba dadanya yang sejak tadi berdetak tidak normal. Kenapa aku bisa luluh begitu saja oleh pesona Nathan? Sungguh Nita belum siap untuk menjalani kisah cinta dalam hidupnya lagi. Tapi melihat sendiri dan merasakan betapa sayangnya Nathan padanya, benar-benar membuat Nita resah dan gelisah. Dia dan Nathan sama-sama terluka. Rara mengikuti langkah Aris yang masuk ke dalam sebuah apartemen.
Wanita berusia 28 tahun itu hanya pasrah saat pria itu menyuruhnya duduk di sofa ruang tamu. Rara celingukan melihat kesana kemari seperti sedang mencari seseorang. Di mana Nana dan sepupunya? Katanya mereka mau ketemu sama gue. Tanya Rara pada Aris yang sibuk membawa 2 kaleng bertuliskan bintang itu dan memberikannya pada Rara. Mereka akan datang sebentar lagi, kita tunggu saja. Jawab Aris duduk di seberang meja dan berhadapan dengan Rara. Minum dulu, Ra. Ucap Aris membuka kaleng itu dan langsung menegaknya. Lo gak punya stok minuman lain di kulkas? Gue gak minum alkohol. Ucap Rara. Itu 0% gak mengandung alkohol kok. Tapi kalau lo mau jus, di kulkas gue gak ada. Adanya minuman yang bersoda. Jawab Aris. Kalau Nana datang minum soda juga? Tanya Rara kepo. Dia suka minuman yang beralkohol. Rara manggut-manggut. Akhirnya Rara memilih membuka kaleng yang berada di hadapannya itu dan langsung meminumnya. Mana sih calon istri lo? Katanya mau nambah ngukur baju buat sepupunya. Kok belum datang? Apa jangan-jangan lo bohongin gue biar gue mau lo ajak ke apartemen? Tanya Rara memicingkan matanya. Aris tergelak mendengar ucapan wanita itu. Gue mau banget bisa ngajak lo ke sini, tapi jujur ini bukan modus. Emang Nana kemarin ngomong sama gue kayak gitu. Dia nggak bisa ke butik karena jaraknya jauh dari rumah sepupunya. Sedangkan rumah sepupunya cuma dekat dari sini. Tadinya mau gue ajak lo ke rumahnya, si Nana ngelarang. Katanya di apartemen gue aja yang sepi. Jawab Aris panjang lebar. Rara menatap Aris yang sedang menghubungi seseorang. Terlihat mengerutkan kening dan mengangguk. Rah, Nana sama Rini gak jadi kesini. Mereka ada acara mendadak, katanya besok mau langsung ke butik. Ucap Aris menyodorkan ponselnya. Apa? Tanya Rara bingung. Nana mau ngomong sendiri sama lo, ntar dikira gue bohong. Rara mengambil ponsel Aris dan mendekatkan ponsel itu ke telinganya. Halo? Halo Mbak Rara. Aduh maaf ya, aku cancel pertemuan kita. Aku sama Dini tiba-tiba ada urusan mendadak. Oh iya Mbak, gak apa-apa kok. Sekali lagi maaf ya, Mbak Rara minta Aris buat antar pulang. Atau bisa makan siang dulu, nanti aku bilangin ke Aris buat ngajak Mbak Rara makan siang. Rara menatap Aris yang sedang tersenyum ke arahnya. Gak usah Mbak, aku langsung ke butik aja pakai taksi. Gak mau ngerepotin. Gak repot kok. Pokoknya Mbak Rara harus mau ditraktir sama Aris. Ya udah Mbak, HP-nya tolong dikasihkan ke Aris ya. Rara mengangguk dan langsung menyerahkan ponsel pada Aris. Tolong ajakin Mbak Rara makan siang. Kasihan dia. Aku udah batalin pertemuan kita. Iya, tenang aja. Aris tersenyum menatap Rara dan memasukkan ponselnya di saku setelah Nana mengakhiri panggilannya. Gimana Ra? Nana minta gue ngajak lo makan siang. Bersambung.